Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar jaringan telekomunikasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Dimas Aryo Fatahillah, kemudian saya sendiri Arjuna Munir, dan Umar Fajar. Pada judul presentasi kali ini yaitu infrastruktur jaringan komunikasi terhambat dan kurang merata di daerah Kabupaten Tolikara, Papua. Dengan latar belakang pembangunan infrastruktur yang tidak merata menyebabkan hambatan dalam komunikasi yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan masyarakat di Kabupaten Tolikara, Papua. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Selanjutnya, masalah yang timbul dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Pertama tuh keterbatasan infrastruktur, di mana masyarakat di daerah pegunungan yang tidak memiliki akses jalan yang memadai akan kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta pasar. Kemudian masyarakat tersebut juga tidak memiliki akses listrik. Ini akan menjadi kesulitan untuk belajar dan bekerja di malam hari. Kemudian yang ketiga, masyarakat di daerah pegunungan Papua tersebut tidak memiliki jaringan internet yang memadai. Ini akan mempengaruhi kesulitan untuk mengakses informasi dan mengikuti perkembangan dunia di luar. Kemudian yang kedua, hambatan akses informasi. Yang pertama, petani di beberapa daerah pegunungan Papua tidak memiliki akses informasi yang memadai. Ini akan mempengaruhi kesulitan mereka untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Kemudian pedagang juga tidak memiliki akses internet untuk memasarkan produk mereka. Dan yang ketiga, pemuda tersebut tidak memiliki akses informasi dan teknologi, yang mana ini akan menyulitkan untuk mengembangkan potensi mereka. Kemudian slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Solusi masalah dalam menghadapi tantangan infrastruktur tak merata dan hambatan komunikasi, diperlukan solusi dari permasalahan tersebut agar dapat memecahkan permasalahan infrastruktur tak merata dan hambatan komunikasi, sehingga menimbulkan kemajuan yang positif di daerah masyarakat sekitar. Selain itu, dengan adanya solusi ini membuat warga pegunungan lebih nyaman dengan daerah sekitar, dikarenakan sudah banyak kemajuan positif yang berkembang di daerah pegunungan tersebut. Solusi permasalahan dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Solusi dari keterbatasan infrastruktur. Yang pertama, meningkatkan investasi dalam membangun infrastruktur dasar seperti jalanan. Dengan adanya pembangunan jalan membuat daerah pegunungan mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan warga sekitar dan dunia luar. Yang kedua, membangun pembangkit listrik di daerah pegunungan dengan pajak yang lebih ringan sehingga tidak kesulitan saat belajar. Yang ketiga, meningkatkan akses internet di daerah pegunungan melalui investasi dalam jaringan telekomunikasi dan penyediaan akses internet murah. Ini akan membantu memperkuat komunikasi dan konektivitas masyarakat dengan dunia luar. Selanjutnya, solusi permasalahan dari hambatan akses informasi. Solusi hambatan akses informasi yang pertama, membangun pusat informasi pertanian terpadu di daerah pegunungan yang dapat diakses oleh petani. Pusat ini dapat menyediakan informasi terkini tentang teknik pertanian terbaik, cuaca, pasar, dan bantuan pemerintahan. Yang kedua, membuat program khusus untuk meningkatkan akses internet di daerah pegunungan. Program ini dapat melibatkan instalasi hotspot subsidi
untuk akses internet atau penggunaan teknologi jaringan nirkabel. Yang ketiga, membangun pusat pelatihan teknologi di daerah pegunungan yang dapat memberikan akses ke perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta pelatihan keterampilan digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya di Masaruf Fatailah. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil, mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan komunikasi di wilayah tersebut. Ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur fisik dan teknologi, pelatihan masyarakat, serta dukungan kebijakan dan regulasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa penduduk di daerah terpencil dapat merasakan manfaat penuh dari konektivitas modern, termasuk akses internet, telepon seluler, dan layanan telekomunikasi lainnya. Nah, apa sih langkah yang bisa kita lakukan? Yang pertama, memanfaatkan teknologi satelit. Teknologi satelit untuk layanan internet di daerah terpencil membawa manfaat dengan memberikan cakupan luas, memastikan akses tinggi, dan memungkinkan implementasi cepat serta fleksibilitas. Fleksibilitas dan mobilitas teknologi satelit juga memberikan dukungan terhadap layanan darurat, peningkatan akses informasi, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesehatan. Selain itu, peran integratifnya mendukung peningkatan hubungan sosial dan ekonomi, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat di daerah terpencil. Selanjutnya yang kedua adalah pelatihan penggunaan aplikasi komunikasi digital. Yaitu berikan pelatihan kepada masyarakat setempat tentang penggunaan teknologi, perangkat telekomunikasi, dan keamanan online. Pendidikan ini akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap layanan telekomunikasi. Selain itu, memberikan pelatihan terhadap masyarakat terkait penggunaan aplikasi komunikasi digital seperti aplikasi pesan atau video konferensi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif menggunakan teknologi modern. Dan langkah yang terakhir adalah penyediaan akses di pusat publik. Membangun pusat informasi digital lokal misalnya melalui situs web atau aplikasi dapat memberikan akses mudah kepada masyarakat terkait berita lokal, informasi layanan publik, dan kegiatan komunitas. Ini membantu memperkuat komunikasi dalam lingkungan lokal. Sediakan akses internet dan fasilitas telekomunikasi di pusat-pusat publik seperti sekolah, perpustakaan, atau pusat komunitas. Ini dapat menjadi tempat akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat.